Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai bersama-sama salat kepada kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi yang mendapatkan syafaat dan Nabi yang bersama. Amin ya rabbal Allahumma sholli Sadaqallahul Aliyyul Azim wa balagha rasuluna bil habibul karim
tersebut sehat walafiat, panjang umur iman Islam taufik serta hidayah. Allah berikan kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk ke tempat yang mulia ini dalam rangka talabul ilmu, dalam rangka bersilaturahmi, dalam rangka meningkatkan zikir dan pembacaan salawat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari mulai keluar rumah menuju ke tempat ini Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal. Dan tak lupa salat salam juga kita sanjurkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Insyaallah akan termasuk kita semua di dalam golongannya, amin ya rabbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan kita Mudarul Hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taraka abdu du'a lil walidaini fa innahu qadi'u anhu rizqu. Rawahu Tirmidzi. Sadaqallahul aliyul azim. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza tarakal abdu du'a," apabila seseorang hamba tidak mendoakan, doa lil walidain, tidak mendoakan kedua orang tuanya, walidai fa innahu yanqati'u anhu rizki, tidak mendoakan kedua orang tuanya maka rezekinya akan terputus daripadanya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang tua adalah keramat bagi kita semua. Orang tua yang melahirin kita, ya ketika 9 bulan mamanya hamil di dalam kandungan sang ibu, itu 9 bulan kita dibawa kemana-mana. Ya, 9 bulan ibu kita ngandung berapa kilo, ada yang 4 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 6 kilo. Ya, paling rendah aja itu ibu hamil 4 kilo. Ya, itu udah sangat luar biasa pengorbanan daripada orang tua. Kalau ente mau ngerasain, ya, mau ngerasain kayak ibu kita, itu batu bata 2 biji atau 3 biji yang beratnya 4 kilo gandulin di leher. Coba beratnya kayak apa? Orang tua kita setiap saat bawa kita ketika hamil. Makanya ridho wa ridho walidain. Udah nggak ada yang bisa lah balas jasa orang tua. Walaupun anaknya hebat dari sarjana, anaknya hebat kerja dari bos, anaknya hebat kerja dari menteri, punya pangkat jabatan, hartanya banyak, buat balas jasa orang tua nggak akan bisa, nggak akan bisa. Orang tua jasanya besar. Terus berapa kali orang tua kita tuh bersihin badan kita setiap hari, dari mulai orok sampai besar kita dimandiin sama orang tua kita, dibersihin badan kita semuanya. Ya. Terus berapa kali orang tua kita semua bersihin kotoran-kotoran yang ada pada diri kita. Makanya kalau anak ngelawan sama orang tua, itu namanya anak kurang ajar. Anak sambar gledek namanya. Anak sambar gledek. Anak PA ini yang begini ngelawan sama orang tua. Jangan macam-macam ngelawan orang tua. Maling kundang, kau maling kundang. Maling kundang lawan sama orang tuanya dikutuk jadi batu. Ada lagi yang dikutuk jadi kampari. Ada lagi yang dikutuk jadi tikus. Ya, ada jadi kodok, macam-macam. Ya, makanya jangan lawan sama orang tua. Nurut sama orang tua. Ketika berdoa, apabila seorang hamba tidak mendoakan kedua orang tuanya, baik dalam keadaan hidup atau keadaan sudah wafat. Kalau anak nggak pernah ngedoain orang tuanya, rezekinya seret. Ya.
buat dapat rezeki. Jangankan barokah dapatnya aja udah susah, apalagi keberkahan. Makanya doain orang tua, ya, tiap sholat doain orang tua, doma, ibu kita, bapak kita doain. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca tuh kalau di sholat, ya, baca itu yang penting. Doanya jangan yang lain-lain dulu, utamain orang tua kita dulu yang pertama. Doakan orang tua kita yang pertama, baru deh yang lain-lain deh. Ya, mau minta apa mau Allah bebas aja, tapi yang pertama doakan orang tua. Ya Allah ya Rabb, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah ya Rabb. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunkanlah segala kesalahannya. Terus doain orang tua. Ya, karena apa? Kalau anak sering ngedoain orang tua, maka rezekinya bertambah, rezekinya berkah. Lain sama anak yang nggak pernah berdoain. Zaman sekarang anak-anak udah belagu, ada songong, samper geledek, ada ya, mentang-mentang bekerja punya gaji, songong orang tua, ya mentang-mentang udah bisa usaha, dapat penghasilan, kurang ajar orang tua. Banyak yang gini, banyak, ya. Nggak di mana, kadang-kadang udah kerja aja baru dapat gaji berapa, dia songong sama orang tua, kurang ajar sama orang tua, hidup nggak akan berkah kayak begitu. Ya, harusnya kalau kita kerja punya gaji, usaha, punya uang, senengin orang tua. Orang tua nggak pernah minta. Ya, orang tua nggak pernah minta anaknya kerja dan gaji, kita nggak pernah. Tapi kita yang sudah menjadi kewajiban, orang tua lagi ngurus kita, sekolah nggak punya duit, ngutang-ngutang sampai bayar sekolah, pinjam ke sana kemari. Ya, makanya tuh sayangin orang tua, doain terus orang tua. Ya, kalau udah meninggal terus jangan putus doanya. Ya, kenapa? Biar hidup kita berkah. Sabda Rasulullah katakan, apabila seorang hamba tidak mendoakan kedua orang tuanya, maka rezekinya akan terputus. Makanya kalau ente sholat unggang-ungging, tahajud rajin, duha rajin, baca Quran rajin, ya, tapi nggak pernah ngedoain orang tua, rezeki syarat. Ya, rezekinya syarat. Susah kalau dapat rezeki. Jangan kata berkah, dapatnya aja udah susah, apalagi dapat berkahnya. Makanya doain orang tua setiap sholat, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus jangan putus tuh. Mau yang masih ada mau yang udah nggak ada orang tua kita doain terus. Karena apa? Kalau kita nggak pernah doain orang tua, rezeki kita rezeki kita terputus, nggak berkah hidup kita. Ya, itu orang tua udah meninggal, kita nggak pernah doain aja masih dapat apa hukuman jeleknya kita, apalagi masih hidup. Yang udah meninggal aja kita nggak pernah doain orang tua, rezeki kita seret. Ya, susah buat dapat rezeki. Makanya kalau pengen berkah hidup, pengen dapat rezekinya berkah, terus doain orang tua, sayangi orang tua kita, jangan pada ngelawan. Ya, mentang-mentang anak udah gede, zaman sekarang banyak yang ngelawan sama orang tua. Dorong ya, kalau udah urusan orang tua, urusannya kepada Allah. Ya, kalau udah sama orang tua, urusannya kepada Allah. Kalau ente ngelawan, repot urusannya, nggak dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikatakan ridho Allah wa ridho walidayya. Ya Allah, ridhonya kedua orang tua kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, murkanya Allah, murkanya kedua orang tua kita. Makanya jangan sampai kita nggak mendoakan kedua orang tua kita dimanapun kita berada. Ya, dimanapun kita berada, bagaimanapun kita keadaannya, terus istiqomah. Jangan putus doain orang tua kita, apalagi yang udah meninggal. Kalau orang tua yang udah meninggal
nanti doa dari anaknya. Makanya ketika sholat sering doa itu disebutkan kalimat muslimin wal mu'minin itu yang di alam kubur senang banget karena apa, merasa dikirimin doa. Jadi kalau yang masih hidup mah nunggu-nunggu kiriman ayahnya dari anaknya nih, anaknya pulang kerja bawa martabak, anaknya pulang kerja bawa bakso. Dan kalau orang tua kita udah gak ada, meninggal dunia, dia mengharap, menunggu-nunggu, ya, menunggu-nunggu apalagi setiap malam Jumat, dia menunggu-nunggu kiriman apa? Kiriman doa dari kita. Makanya kita kalau malam Jumat kayak begini jangan putus, terus ngaji, datang yang rajin, ya, karena di dalam taklim ini semua orang tua kita kirimin. Ya, itu orang tua kita tersenyum di sana, gembira, senang lihat anaknya soleh, lihat anaknya soleha, ada taklim dia datang, yang malam Jumat didoain. Ya, karena orang tua harapannya itu satu, doa dari orang yang masih hidup, terutama anak yang soleh, anak-anaknya nungguin tiap malam Jumat, mana kiriman dari anak buah. Ya, kalau dikirimin doa, kita selesai baca tahlil, ada doa untuk khusus mayit bagi orang tua kita yang sudah meninggal, kita kirimin semua tuh. Ya, itu di alam kubur senang orang tua kita, tersenyum, bahagia, gembira. Tapi sebaliknya anak yang nggak pernah majelis taklim, nggak pernah ngaji, nggak pernah mendoain, sambar geledek ini anak sambar geledek, anak PA dan begini mah, anak PA, makanya jangan suka kita nggak pernah mendoain orang tua. Terus, ya, bahkan sering sholawat dibacain sama Ustadz Muti, ya, sering. Rabbi firli wali kaya warhamhuma kama bayani sokiro. Baca terus. Ya, kita kalau udah ditinggal orang tua, kalau doa orang tua sedih. Kenapa sedihnya? Ingat lagi masa hidupnya. Ketika kita lagi ada kesulitan, orang tua yang nolongin. Ya, ketika kita ada permasalahan yang besar, ya, kita ngadu ke orang tua, selesai. Terus orang tua ngedoain kita nggak berhenti-berhenti. Ya, sampai saya juga kalau lagi orang tua masih hidup ada permasalahan yang saya nggak bisa pecahin, ngadu sama orang tua. Ya, minta doanya. Walaupun istilah kata orang tua kita cuma lulusan SD, tapi doanya itu dijabah sama Allah. Makanya jangan pelein orang tua, tentang orang tuanya sekolah cuma sampai SD, anaknya sampai SMA belagu. Ya, jadi anak sambar jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rezeki kita nggak ingin putus, terus doain orang tua kita, jangan pernah berhenti. Ya, baik yang masih ada atau yang tak ada, terus doain orang tua kita. Insya Allah rezeki kita akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tamma fajrul abdi malaka ainaihi fabaka bima matasya. Yang artinya apabila kedurhakan seorang hamba telah klimaks, maka kedurhakan itu menguasai kedua matanya. Ia dapat menangis kedua kapanpun ia kehendaki. Menangis karena dosa. Kita pernah melakukan kesalahan, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah melakukan dosa. Manusia nggak ada yang dosanya, pasti berbuat dosa. Makanya ada suatu kisahnya, ya, dengerin. Ada suatu kisah, ya, anak kecil nanya sama ibunya, Bu, bisa nggak ya kita nggak melakukan dosa selama setahun? Kata ibunya, apa? Nggak bakalan bisa.
ngelakuin dosa selama 1 tahun. Ibu, kalau umpamanya 1 bulan gimana Bu? Bisa nggak kita nggak ngelakuin dosa selama 1 bulan? Apa kata ibunya? Nggak bisa deh. Kita manusia hilaf, gak bakalan bisa selama 1 bulan kita nggak melakukan perbuatan dosa. Terus selalu bertanya lagi si anak, wahai ibu, bagaimana kalau 1 minggu? Gak akan bisa juga. Ya, pasti dalam 1 minggu kita dapat melakukan dosa. Pasti pernah melakukan dosa. Karena insanul hilaf, manusia terlalu menghindari dosa, kehilangan, kesalahan. Lalu bertanya lagi nih anakku, kalau 1 hari nggak bisa, 1 hari enggak. Bu, kalau 1 jam bagaimana? 1 jam kemungkinan bisa. Selama 1 jam kita bisa nggak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa si anak bilang nih? Oh iya Bu, kalau begitu saya mah pengen selalu berbuat kebaikan dalam 1 jam. Nanti akan ditambah lagi 1 jam berikutnya, ditambah lagi 1 jam berikutnya, insya Allah dalam sehari 24 jam. Jadi kita biasain diri selalu berbuat baik selama 1 jam yang bermanfaat hidup kita. Jangan banyak nyusahin orang. Ya. Disuruh pulang belajar, pulang orang tua. Ya. Kita jangan suka melawan orang tua. Ya, banyak bermanfaat hidup kita. Jangan kerjaan nyusahin orang mulu, bikin kesel orang. Ya, akhirnya timbul permasalahan-permasalahan yang tidak kita inginkan. Makanya dari itu, Allah ketika kita berbuat dosa, selalu kita membaca istighfar. Baca istighfar tuh yang banyak. Karena kita manusia banyak dosa. Baginda Rasulullah aja sehari 80 hingga 100 kali baca istighfar. Itu Rasulullah yang udah dijamin surganya, ibadahnya juga udah jauh sekali, akhlaknya luar biasa. Sehari dia membaca istighfar sebanyak 80 sampai 100. Apalagi kita dosanya seabrek-abrek, ya. Masa ia nggak bisa baca istighfar sehari 100. Habis zuhur 20 kali baca istighfar, asar 20 kali, maghrib, isya, subuh 20 kali, pas 100. Ya, makanya kita banyakin istighfar. Di jalan lagi bawa motor, astagfirullah, rabbal baraya, astagfirullah, bidal rabaya, hadir al-hadat, dipimpin nama Ustaz Agung. Baca istighfar, berbanyak istighfar. Bangun tidur, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, baca terus. Karena kita manusia banyak dosa. Dia kita nggak sengaja lagi nyapu, banyak semut, kita sapu, mati semut semua. Dosa itu dosa. Karena kita membunuh hewan yang tidak mengganggu kita. Makanya kalau para wali itu kalau melangkah selalu hati-hati. Jangan kata binatang. Ya, pohon aja keinjak rusak mati, dia nangis. Para wali. Ya, kalau kita mah belum nyampe ke situ, tapi kita mesti belajar. Kalau kita sehari-hari ya selalu baca istighfar, insya Allah dosa kita akan berkurang. Ya, zaman sekarang dosa tuh bukannya di luar aja, dalam rumah banyak dosa. Ya, setannya banyak masuk ke rumah, masuk ke kamar tuh, ke handphone masuk. Ya. Handphone kalau orangnya nggak beriman bisa menjadi mudorot, bisa menjadi dosa. Tapi kalau orangnya yang beriman kepada Allah, taat kepada Allah, takwa kepada Allah, insya Allah tuh handphone akan menjadi manfaat, akan bisa menyebabkan kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung kita yang menggunakannya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak kita membaca istighfar kepada Allah. Karena kita manusia yang lemah, manusia yang tak luput dari dosa. Apalagi yang remaja, dewasa, orang tua yang begitu keluar dari rumah lewat cek capek-capean, pakai celana model Pajero, paha jelas apa? Pakai baju tekno
kita zikir dari rumah kita keluar rumah lewat dosa mata kita. Ya, orang bagaimana depan mata ya kelihatan. Ya, jangan dilihatin orang mata lewat kelihatan. Ya, dilihat dosa nggak dilihat barang bagus ya kayak sama aja udah. Makanya banyaknya baca istighfar. Jangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah dua hadis dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dapat kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, karena kita jangan sampai lepas daripada Al-Quran dan hadis. Karena zaman sekarang banyak ustaz, banyak guru, banyak kiai mengaku-ngaku ahlu sunnah, mengaku-ngaku ahli hadis, ahli Al-Quran, tapi perlakuannya bejat, perilakunya tidak mencerminkan dari Al-Quran dan hadis. Maka dari itu kita belajar hadis,